Selamat datang pada video interaktif rancangan implementasi G2RT KDA Kota Tangerang pada Kecamatan Tangerang, yang akan disampaikan oleh Kelompok 3 RMB A56. Mohon subscribe dan hidupkan notifikasi agar mendapatkan informasi menarik pada laman G2RT Official. Pembahasan video ini meliputi: pertama, konsep aerotropolis beserta penerapannya di dunia. Kedua, pengembangan Kota Tangerang sebagai kawasan dagang aerotropolis. Ketiga, konsep G2RT beserta penerapannya. Keempat, rancangan implementasi program G2RT KDA Kota Tangerang. Kota Tangerang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi berbasis bandara. Dengan Bandara Soekarno-Hatta sebagai inti penggerak, penerapan konsep aerotropolis akan membawa transformasi besar bagi wilayah ini. Aerotropolis adalah sebuah strategi pembangunan kawasan perkotaan yang menjadikan bandara sebagai pusat utama atau key driver. Kawasan ini mengintegrasikan logistik, bisnis, perumahan, dan infrastruktur transportasi menjadi ekosistem yang modern dan efisien. Pengembangan konsep ini didasarkan pada beberapa prinsip utama. Pertama, hierarki struktur ruang. Kawasan bandara harus berada di hierarki tertinggi pada struktur ruang wilayah daerahnya. Kedua, kawasan aerotropolis. Kawasan aerotropolis memiliki luas 30 km dari Airport City dan berisi klaster-klaster terhubung dengan bandara dan terasosiasi residensial. Ketiga, zoning kawasan. Pengaturan zoning kawasan yang mempertimbangkan KKOP, intensitas pemanfaatan lahan, kebisingan, dan standar-standar yang berlaku untuk area bandara. Keempat, tata guna lahan. Tata guna lahan mixed use yang didominasi oleh kawasan komersial dan kawasan residensial dengan kemudahan komuter. Kelima, kawasan bisnis. Menciptakan kawasan bisnis yang berhubungan dengan bandar udara. Keenam, kawasan hijau. Memiliki kawasan hijau sebagai batas-batas antar guna lahan. Ketujuh, pembangunan transportasi. Memiliki transportasi menuju bandara yang terintegrasi dengan aksesibilitas sangat baik. Kedelapan, pengembangan bandara. Bandara inti dari aerotropolis merupakan Airport City. Berikutnya kita akan melihat penerapan konsep aerotropolis pada Bandara Amsterdam Airport Schiphol. Bandara Amsterdam Schiphol merupakan salah satu contoh sukses penerapan konsep aerotropolis di dunia. Penerapan konsep aerotropolis pada Bandara Amsterdam Schiphol menunjukkan bagaimana sebuah bandara dapat berkembang bukan hanya sebagai terminal penerbangan, tetapi menjadi pusat ekonomi yang lebih luas. Melalui integrasi berbagai fasilitas seperti terminal kargo, pusat bisnis, perbelanjaan, dan area pemukiman yang berorientasi pada konektivitas udara, Schiphol telah berhasil menjadi contoh sukses dari konsep aerotropolis. Dengan fokus pada keberlanjutan dan transportasi terintegrasi, Schiphol menjadi contoh sukses dari aerotropolis yang mendukung mobilitas global dan menciptakan ekosistem urban yang efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya, kita akan melihat pengembangan konsep aerotropolis di Bandara Western Sydney International. Western Sydney Aerotropolis adalah contoh penerapan konsep aerotropolis yang mengintegrasikan Bandara Western Sydney International dengan perkembangan ekonomi regional. Bandara ini akan menjadi pusat logistik, bisnis, dan teknologi yang menghubungkan Australia dengan pasar global, terutama di kawasan Asia Pasifik. Dengan infrastruktur transportasi yang canggih dan fokus pada keberlanjutan, kawasan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing regional. Pembangunan Western Sydney Aerotropolis berpotensi menjadikannya sebagai model pengembangan kota berbasis bandara yang efisien dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengoptimalkan konektivitas udara, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis dan inovatif. Nah, bagaimana model pengembangan aerotropolis di Indonesia? Kota Tangerang
sebuah wilayah dengan potensi besar untuk berkembang sebagai aerotropolis. Dengan lokasi yang strategis berdekatan dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang berambisi menjadi kawasan perkotaan terintegrasi yang menghubungkan bandara, pusat perdagangan, dan area residensial, didukung infrastruktur lainnya. Aktivitas di dalam kota bandara meliputi 1. Pertokoan 2. Restoran 3. Kegiatan entertainment dan kebudayaan 4. Hotel dan akomodasinya 5. Bank dan penukaran mata uang asing 6. Gedung perkantoran 7. Pusat convention dan pameran 8. Hiburan, rekreasi dan pusat kebugaran 9. Logistik dan distribusi 10. Pengawetan makanan dan pendinginan 11. Catering dan kuliner 12. Perdagangan bebas dan sejenisnya 13. Lapangan golf 14. Outlet pabrik 15. Pelayanan keluarga, seperti klinik kesehatan dan penitipan anak. Pemerintah Kota Tangerang menjadikan konsep aerotropolis sebagai visi utama pengembangan kota. Tujuannya jelas, meningkatkan konektivitas antara bandara dengan wilayah sekitar, sekaligus menjadikan Tangerang sebagai pusat ekonomi mandiri yang memadukan fungsi bandara dengan sektor bisnis dan perumahan. Hal ini tak hanya memperkuat ekonomi lokal, tapi juga meningkatkan daya saing Tangerang di tingkat regional. Kota Tangerang memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM, terutama di kecamatan-kecamatan strategis. Akses langsung ke berbagai jalur transportasi utama seperti jalur kereta api, jalan tol, dan Bandara Soekarno-Hatta membuat distribusi produk UMKM lebih cepat dan efisien. Hal ini menguatkan posisi Tangerang sebagai pusat produksi dan distribusi UMKM berdaya saing tinggi. Potensi Kota Tangerang untuk menjadi aerotropolis modern yang mendukung UMKM semakin nyata. Dengan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha serta infrastruktur yang memadai, Kota Tangerang siap untuk bertransformasi menjadi kota yang inovatif, tangguh, dan berdaya saing tinggi, tak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. Kita kenalan dulu yuk tentang apa itu G2RT. G2RT atau Global Gotong Royong Tetrapreneur adalah sebuah gagasan inovatif yang lahir dari pemikiran bahwa nilai-nilai gotong royong, warisan intelektual dan ciri khas bangsa Indonesia, bisa menjadi kekuatan untuk mendukung perekonomian masyarakat. Konsep ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018 oleh seorang dosen senior Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Ibu Rika Fatimah. G2R itu kan tadi sudah saya sampaikan global gotong royong tetrapreneur. Jadi sebetulnya perpaduan inovasi kewirausahaan desa untuk menjadikan produk-produk ikonik global. Jadi sebetulnya aktivitas dalam G2R itu business as usual. Hanya proses bisnisnya itu menggunakan standarisasi kearifan lokal, yaitu gotong royong. Dengan dukungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, G2RT kini menjadi salah satu program unggulan untuk memberdayakan UMKM lokal. G2RT berfokus pada pelatihan dan pengembangan sumber daya UMKM di Yogyakarta agar mereka mampu mengembangkan potensinya dan bersaing di tingkat global. Small Undong, sebuah gerakan gotong royong yang mengglobal, telah berhasil membangun masyarakat di Korea Selatan pada tahun 1970-an. Gerakan ini berhasil memodernisasi desa-desa miskin dan meningkatkan produktivitas masyarakat. G2RT pun kelak diharapkan akan menuai hasil layaknya gerakan Small Undong, sebab G2RT memiliki tujuan yang besar, seperti meningkatkan produktivitas, menanamkan semangat gotong royong, dan membangun kemandirian masyarakat desa. Semua ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. G2RT adalah bukti nyata bahwa semangat gotong royong bangsa Indonesia bisa menjadi solusi untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Jadi, sudah siapkah kita mendukung gerakan ini dan membawa Indonesia semakin maju? Sekarang, mari kita bahas 4 pilar model tetrapreneur yang menjadi dasar G2RT. G2RT ditopang oleh 4 pilar yakni
pilar pertama atau Tetra 1. Tetra 1 adalah pendekatan baru untuk memetakan kewirausahaan dengan filosofi rantai pasokan. Tujuannya adalah menciptakan sistem produksi yang efisien dan efektif, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir. Dalam implementasinya, desa-desa dipersiapkan untuk mengelola sumber daya dengan baik, sehingga mampu memenuhi permintaan pelanggan secara maksimal. Di Tetra 2, G2RT menawarkan inovasi akses pasar non-kompetisi. Apa maksudnya? Desa-desa mengidentifikasi kebutuhan spesifik pasar dan mengembangkan produk unggulan mereka. Kemudian, melalui komersialisasi bersama, mereka menciptakan pasar yang tidak berbenturan langsung dengan kompetitor besar, namun tetap mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan produk berkualitas tinggi. Selanjutnya Tetra 3, pilar ketiga ini berfokus pada peningkatan kualitas produk yang berkelanjutan. Desa-desa didorong untuk memastikan produk mereka memenuhi standar yang ditetapkan, melalui evaluasi dan perbaikan berdasarkan kritik serta saran dari pasar. Dengan menjaga konsistensi kualitas, produk dari desa dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Terakhir, pada tahap Tetra 4 ini, produk unggulan desa mendapatkan identitas merek yang kuat. Melalui strategi aspirasi merek, produk-produk ini diposisikan untuk bersaing tidak hanya di pasar nasional, tetapi juga internasional. Sistem manajemen yang terintegrasi memastikan seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, berjalan secara efisien. Dua desa pilot dari gerakan ini yakni Desa Wukirsari dan Desa Girirejo, merupakan dua desa terpilih di mana keduanya bergerak bersama dengan Bermas. Titipku, sebagai salah satu mitra resmi dari penandatanganan MOU antara G2R Tetrapreneur, berkomitmen untuk turut serta membantu memajukan UMKM di Desa Wukirsari dan Girirejo, sebagai mitra dalam bidang pemasaran online. Selain itu, terdapat berbagai produk unggulan G2R Tetrapreneur ikonik di desa lainnya seperti: pertama, olahan jagung asal Salamrejo. Kedua, produk cabai asal Karanguni. Ketiga, produk keripik telang asal Sendang Sari. Dan yang keempat, produk bakso goreng kemasan asal Bejiharjo. Melalui Rika Fatimah selaku founder, Inventor and Expertise G2R Tetrapreneur, KBRI untuk Mesir menawarkan joint commitment dengan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui konsep G2R Tetrapreneur untuk membuka akses pasar di wilayah Afrika dan Timur Tengah dan Mesir sebagai hub perdagangan domestik, yang sekaligus mencakup wilayah Eropa. Berikut akan dijelaskan bagaimana pengimplementasian program G2R Tetrapreneur, kawasan dagang Aerotropolis pada Kecamatan Tangerang. Meliputi 3 fokus utama sebagai berikut. Pertama, desain tim kerja, yang merupakan poros dasar dalam pembangunan gerakan gotong royong Tetrapreneur. Sesuai pada perwujudan Tetra 1 yang berfokus pada rantai wirausaha, kerakyatan dan kearifan lokal dalam proses bisnis. Desain tim kerja menjadi target kunci pada rantai 1 yaitu pembentukan unit G2R Tetrapreneur dan penentuan produk unggulan. Adanya pembentukan tim kerja G2RT yang dituangkan SK Tim Sekretariat G2RT, KDA Kota Tangerang. Selanjutnya proses sistem yang terintegrasi dalam pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab pada masing-masing unit kerja. Strategi pelaksanaan desain tim kerja sesuai dengan fungsi dasar manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Output dari perwujudan Tetra 1 G2RT yaitu terciptanya produk unggulan berupa pedagang-pedagang unggul yang terdiri atas 1. Pedagang produk unggulan yaitu pedagang yang berfokus pada pengembangan pemasaran dan penjualan produk. 2. Pedagang produk gerakan yaitu pedagang yang berfokus pada proses penciptaan produk. Adapun produk yang dijual dan dikembangkan meliputi handcraft, fashion,
dan kuliner. Kedua, membuat konsep bengkel pedagang G2RT KDA Kota Tangerang menjadi kawasan terpadu bagi pedagang G2R Tetrapreneur dalam bertumbuh dan mengembangkan bisnis, sesuai pada perwujudan Tetra 2, Pasar Wirausaha. Bengkel pedagang G2RT KDA akan menjadi target kunci pada Pasar 2, yaitu penyediaan bengkel pedagang G2R Tetrapreneur yang berasaskan gotong royong dengan pendekatan mentoring dan non-competition based product oleh mitra kepada unit G2R Tetrapreneur. Bengkel pedagang G2RT KDA akan berfokus pada penjabaran kekuatan dan kelemahan sebagai rujukan perbaikan oleh unit G2R Tetrapreneur untuk peningkatan kualitas produk, yaitu kualitas pedagang-pedagang unggul, baik pedagang produk unggulan maupun pedagang produk gerakan. Selanjutnya, dalam kesepakatan kerjasama pasar, tercapainya kerjasama pasar dalam bentuk MOU dan POS serta kesepakatan lainnya dalam pasar wirausaha dilakukan dengan dukungan dari Bapeda, Disperindak, komunitas pengembangan UMKM, dan stakeholder lainnya. Ketiga, membentuk kawasan dagang Aerotropolis sebagai kawasan ikonik perdagangan dan jasa, yang merupakan perwujudan dari Tetra 3, kualitas wirausaha, dan Tetra 4, merek wirausaha. Pada perwujudan Tetra 3, kawasan dagang akan menjadi target kunci pada pembentukan jaringan G2R Tetrapreneur dan penentuan distribusi produk unggulan yang sekurang-kurangnya meliputi dibentuknya tenaga penjualan, laman website dalam jaringan G2RT KDA Kecamatan Tangerang, serta kawasan area pertokoan pedagang kecil dan pedagang besar atau grosir. Pada perwujudan Tetra 4, kawasan dagang akan menjadi target kunci pada pembentukan komitmen merek dan penentuan kebijakan fasilitasi produk unggulan. Merek yang dimaksudkan bukan saja nilai komersil namun nilai ideologis dari kearifan lokal Kecamatan Tangerang dengan nilai gotong royong. Adapun beberapa cara dalam mengangkat merek seperti dengan liputan media nasional mengenai merek produk unggulan G2RT, penyertaan produk pada media pemerintah baik cetak dan online, mengikut sertakan dalam kegiatan pemerintah dengan penyertaan produk, serta pencantuman informasi produk unggulan G2RT pada papan baliho dan lokasi yang strategis. Pada akhirnya kawasan dagang Aerotropolis akan dikenal sebagai kawasan ikonik yang mengangkat nilai kearifan lokal gotong royong yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat baik secara lokal, nasional hingga global. Nah, di G2RT itu juga ada yang namanya misinya adalah mengembalikan sumber intelektual, bahwa manusia itu sebagai sumber intelektual yang takzim, atau bagaimana kita selalu merasa kecil di hadapan Sang Pencipta, sehingga ini adalah yang diperlukan at least pada saat ini.